Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi informasi yang cukup menggembirakan bagi Anda pemegang atau pemain di koin UMI. Nah, yang kita ketahui kabar pada tanggal 24 Desember, UMI mengabarkan rencana-rencana yang ingin dibangun oleh tim UMI itu sendiri, yaitu rencana salah satunya itu adalah rencananya adalah di masa depan kontrak pintar UMI tidak akan terbatas pada satu taruhan karena gagasan dengan keuangan desentralisasi DeFi dan pembuatan koin khusus pada blockchain tertentu mendapatkan popularitas sekarang ini. Kami sedang mempertimbangkan pembuatan berbagai token di blockchain UMI termasuk stablecoin sebagai salah satu dari petunjuk berikut. Nah, pada tanggal 24 Desember tim UMI mengabarkan rencana-rencana yang kedepannya dia akan masuk ke keuangan terdesentralisasi DeFi dan membuat token di blockchainnya UMI sendiri. Nah, selain itu UMI juga bertujuan untuk memasuki pasar DeFi sepenuhnya memberikan kemampuan untuk membuat token pintar dari berbagai jenis penggunaan pada giliran akan dapat memperdagangkan token ini dan menghasilkan fluktuatif nilai tukar. Nah, pada 24 Desember rencana UMI akan masuk ke pasar DeFi. Nah, artinya UMI tidak diperlukan dan tim UMI tidak diperlukan dan setiap pengguna internet dapat membuat token berdasarkan UMI yang memiliki harga sendiri, likuiditas sendiri, dan kondisi taruhannya sendiri dan bentuk komunitasnya sendiri. Nah, di masa depan UMI ingin membuat token UMI dan membuat token-token yang lain di blockchainnya UMI seperti halnya blockchainnya Ethereum dan BNB ataupun Tron seperti itu. Nah, rencana pengembangan selanjutnya penciptaan produk baru di bidang DeFi, DEP, DAO, DEX dan memasuki pasar ini. Jadi UMI akan berusaha menciptakan produk baru di bidang DeFi, DEP, DAO dan sebagainya. Lalu mempopulerkan staking ke segala arah, mengenalnya ke dalam produk massal. Pembuatan berbagai token di blockchain UMI termasuk stablecoin serta integrasi peluang yang nyaman bagi pengguna untuk membuat token dan kontrak pintar mereka sendiri berdasarkan UMI. Pembuatan dompet HD dan kontrak pintar universal untuk pasar. Nah, ini adalah rencana-rencana UMI ke depannya yang kiranya membuat kita sebagai komunitas UMI sangat bergembira melihat melihat perkembangan dan rencana-rencana UMI ke depannya. Nah, selanjutnya UMI akan masuk ke kartu kripto debit Visa dengan UMI penuh dengan dukungan staking dan Nah, kedepannya UMI akan masuk di pasar Visa, nanti dibuatkan pada saat ini memang sudah ada terutama di ISP Club sudah membuat kartu Visa buat UMI. Nah, dan untuk kedepannya selain dari masuk kripto debit Visa, UMI ingin rilis berbagai dompet NFC dengan dukungan taruhan untuk pembayaran nirsentuh. Nah, nanti dia masuk ke depannya akan masuk ke dompet NFC seperti itu.
Lalu pekerjaan keseluruhan untuk menciptakan infrastruktur yang kuat yang menawarkan sistem penyelesaian keuangan alternatif. Dan selanjutnya pengembangan fungsionalitas panduan dan layanan baru membuat sebagai layanan rantai sampingan melihara blok pengembangan dan mempopulerkan UMI di berbagai negara. Nah, yang kita ketahui salah satu fundamental ketika ingin memilih memilih koin adalah yang kita bisa jadi acuan bahwa koin itu bagus atau tidak adalah siapa pengembang dari blockchain atau koin tersebut. Jika koin tersebut memiliki rencana-rencana ke depan, pengembangan teknologi ke depan, maka dapat dipastikan koin tersebut memiliki fundamental yang sangat bagus. Nah, saya melihat hal itu di koin UMI atau di timnya UMI. Dari waktu ke waktu tim UMI selalu berusaha untuk mengembangkan teknologinya, berusaha mengembangkan ekspansi pasarnya agar terjadi likuiditas penjualan yang sehat, yang terdesentralisasi, dan menciptakan berbagai keamanan dan kemudahan dalam bertransaksi menggunakan koin UMI ini agar bisa diterima di seluruh dunia. Ini yang salah satu fundamental yang saya lihat, yang saya nilai bagus pada koin UMI itu sendiri, seperti itu. Selain dari pengembangan tim pengembangan dari tim UMI itu sendiri, UMI pun memiliki keamanan yang baik, yang tidak mudah untuk di hacker atau tidak mudah untuk disusupi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, selain dari itu, yang saya suka dari UMI adalah itu. Nah, kita lihat di blognya UMI. Nah, dari rencana-rencana yang sudah dibacakan tadi, ternyata betul adanya pada tanggal 5 Mei 2021 UMI berhasil masuk pasar DeFi. Dan rencana-rencana itu tidak hanya isapan jempol, tetapi sudah direalisasikan pada tanggal 5 Mei 2021 bahwa UMI sudah masuk ke pasar DeFi. Nah, di sini UMI telah berhasil memasuki pasar keuangan terdesentralisasi DeFi. Mitra UMI dari ESP Club telah membuat tokenisasi cryptocurrency UMI dan menambahkannya ke pertukaran kripto terdesentralisasi paling populer seperti Uniswap dengan operasi berdasarkan blockchain Ethereum. Nah, apa itu UMI yang diberi token? Apa itu pertukaran terdesentralisasi? Kenapa kita membutuhkan ini? Nah, maka kita baca untuk mengetahuinya. Tokenisasi adalah tren saat ini di industri cryptocurrency, membantu cryptocurrency berdasarkan satu blockchain yang ada di blockchain lain. Itu berarti coin tokenized juga dapat digunakan untuk transfer di jaringan cryptocurrency lainnya. Misalnya BTC berhasil beroperasi dalam blockchainnya Ethereum sebagai token WBTC, seperti itu. Nah, tim klub ISP UMI, cryptocurrency UMI yang ditoken dalam blockchainnya Ethereum sehingga telah menciptakan Bumi yang setara dengan WBTC, juga menambahkan pasangan berdasarkan perdagangan dengan stablecoin USDT dipertaruhkan di kripto terdesentralisasi paling populer yaitu Uniswap. Nah, artinya UMI sudah masuk ke pasar DeFi, terutama sudah masuk ke pasar jaringan Ethereum atau Uniswap. Jadi
seperti halnya BTC yang tadi sudah disebutkan, dia sudah berhasil masuk ke jaringan Ethereum yang menjadi tokennya itu menjadi WBTC. Nah, UMI pun berhasil masuk ke pasar Ethereum yang tadinya UMI menjadi WUMI. Nah, artinya UMI sudah berhasil masuk ke jaringan Ethereum dan sudah masuk ke pasar Uniswap. Nah, seperti itu. Nah, yang kita ketahui, UMI sudah berhasil masuk ke market Ethereum dengan Uniswap. Ternyata UMI juga berhasil memasuki selain Ethereum, token UMI juga dibuat dalam blockchainnya Binance, Tron, dan Polygon. Seperti itu. Nah, ini yang kita lihat. Kita lihat di apakah betul UMI masuk ke pasarnya Uniswap. Kita klik ini. Kita lihat apakah betul masuk. Nah, kita lihat di Uniswap apakah betul UMI masuk ke pasarnya Uniswap. Nah, kita di sini pilih UMI apakah sudah masuk. Ya, ternyata UMI sudah berhasil masuk di pasarnya Uniswap. Nah, kita lihat tadi dikatakan bahwa UMI juga tidak hanya masuk ke Uniswap, tetapi masuk ke jaringan BNB atau Pancake. Nah, kita lihat di sini apakah UMI masuk ke blockchainnya BNB. Nah, ini saya sudah masuk ke pasarnya Pancake. Kita cari UMI apakah sudah masuk UMI. Nah, ini ada ya. Nah, ternyata UMI pun sudah masuk ke jaringan BNB, sudah terdapat. Nah, kita lihat di jaringan Tron atau JustWeb. Apakah UMI sudah masuk ke jaringan Tron atau JustWeb? Di sini kita lihat. Nah, di JustWeb atau di jaringan Tron, UMI sudah ada. Nah, artinya kedepannya pasar penukaran koin UMI sangat luas. Jadi UMI bisa ditukarkan dengan berbagai token yang ada di seluruh dunia. Nah, dengan cara UMI ditukarkan di Uniswap, lalu ditukarkan dengan UMI USDT, lalu USDT bisa ditukar dengan UMI di platform baik itu Uniswap, JustWeb ataupun Pancake dan seterusnya. Nah, artinya UMI bisa mudah untuk diperjualbelikan seperti itu. Nah, itulah kabar yang bisa saya sampaikan, kabar gembira yang bisa saya sampaikan bagi pemegang koin UMI bahwa UMI sudah mengekspansinya ke pasar DeFi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.